Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini kami sebagai kelompok 14 akan membawakan materi dari mata kuliah pengantar pemeriksaan psikologi dan kode etik mengenai hubungan antar manusia, iklan dan pernyataan publik. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan anggota kami, yaitu saya Hanifah Susilo sebagai moderator dan Jusini Delas Halifa serta Wiji Aulia Fatihah. Perkenalkan, nama saya Wiji Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar manusia. Apa itu hubungan antar manusia? Hubungan antar manusia merupakan interaksi antar seseorang dengan orang lain, meliputi kemampuan mengenali sifat, tingkah laku, pribadi seseorang dalam suatu kehidupan untuk memperoleh kepuasan hati. Tujuan hubungan antar manusia yaitu terbentuk keselarasan dan keserasian antar sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan antar individu satu dengan yang lain, dapat membentuk kerjasama, dapat mengubah sikap diri sendiri dan orang lain menjadi lebih baik. Jenis hubungan antar manusia yaitu hubungan yang mendalam dan hubungan yang aktif dan reaksi. Faktor yang mendasari interaksi dalam hubungan antar manusia. Yang pertama, ada faktor imitasi. Keadaan seseorang mengikuti atau meniru sesuatu di luar dirinya. Yang kedua, ada faktor sugesti. Proses individu menerima cara pandang orang lain tanpa kritik lebih dulu. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Proses belajar yang berlangsung secara sadar, irasional, berdasar perasaan, dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma yang ada. Yang keempat, ada faktor simpati. Perasaan tertarik individu terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Faktor yang menentukan interaksi dalam hubungan antar manusia meliputi rasa percaya, suportif, evaluasi dan deskriptif, strategi dan spontan, netral dan empati, superior dan kesamaan, sikap terbuka dan tertutup. Tahap dalam hubungan antar manusia yaitu hubungan kontak sosial, keterlibatan, keakraban, perusakan, pemutusan. Hal ini memungkinkan adanya hubungan tertentu antar psikolog dan klien yang bersifat subjektivitas. Tentu saja ini melanggar sumpah profesi psikolog di mana saya akan menjalankan profesi saya dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh perbedaan, keagamaan, jenis kelamin, kebangsaan, kesukuan, tata nilai, politik, partaian, ataupun kedudukan sosial. Perkenalkan, nama saya Jusini Delas Halifa. Faktor yang dapat mempengaruhi subjektivitas psikolog dengan klien. Yang pertama itu ada faktor demografis, yang kedua ada memori tentang rupa atau kepribadian klien mirip dengan seseorang yang pernah dikenal konselor sebelumnya. Terus ada bidang usaha klien berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi psikolog. Penampilan fisik klien yang menarik, pembawaan psikologis klien yang hangat dan bersahabat, kesamaan atau perbedaan nilai-nilai, filosofi dan pandangan hidup. Terus di sini itu ada contohnya. Contoh dari faktor demografis itu ada jenis kelamin, ras, usia, tahun lahir, agama, dan seterusnya. Contohnya ini, klien memiliki kemiripan dengan mantan kekasih konselor. Terus ada jenis hubungan antar psikolog dengan klien. Ini pertama itu ada hubungan majemuk. Dalam hal ini, hubungan antar psikolog dengan klien itu bukan hanya sebagai partner konselor, melainkan ada hubungan yang lebih. Ini dapat berpotensi mengacaukan tujuan terapi sebab adanya konflik kepentingan dan ekspektasi lebih daripada sebagai klien. Yang kedua, ada hubungan yang melibatkan kedekatan seksual maupun pelecehan. Jika kedekatan emosional antar klien dengan psikolog sudah sampai di tahap pelecehan,
Namun, ketika hubungan tidak melibatkan pelecehan, muncullah interpretasi yang bervariasi tentang apakah boleh atau tidaknya menjalin hubungan romantis dengan klien. Terus yang ketiga itu ada hubungan dengan klien yang pernah ditangani. Hal ini, psikolog itu perlu tetap menerima klien, namun dengan beberapa kondisi yang perlu disesuaikan kembali. Di antaranya adalah sebelum memulai sesi terapi, psikolog itu perlu mengomunikasikan kemungkinan akan adanya penegakan batasan-batasan kembali. Gunanya apa? Untuk menghindari transferensi. Terus ada persahabatan yang semula cukup erat, itu perlu dibekukan untuk sementara waktu. Hubungan perlu dibuat lebih formal, sopan, dengan hanya berkomunikasi sepenuhnya layaknya seorang psikolog dan klien. Dan terakhir, meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk mengevaluasi atau mengambil peran-perannya guna menghindari konflik. Terus ada cara menjaga batasan untuk memelihara hubungan profesional dengan klien. Itu ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada sikap profesional. Sikap yang objektif, memberikan pelayanan terbaik, serta mengantisipasi dan melindungi klien dari dampak negatif yang dialami klien. Yang kedua ada peran. Peran ini merupakan hal yang esensial guna menjaga hubungan yang profesional. Dan terakhir ada waktu. Waktu itu sesi terapi perlu ditetapkan sehingga dapat memberikan gambaran atau ekspektasi terhadap klien bahwa ia akan mengalami, mengenang atau mengingat kembali masa lalunya hanya untuk waktu tertentu. Terus ada tempat dan ruang. Tempat sesi terbaik ini ialah kayak rumah sakit atau ruang kerja psikolog. Terus ada uang. Uang itu adalah salah satu-satunya gratifikasi yang dapat diterima oleh seorang psikolog atas jasanya tersebut. Hadiah ini dapat berpotensi menjadi perusak batasan antara psikolog dengan klien, meskipun motivasinya hanya sekedar memberikan apresiasi, penghargaan yang sederhana atas kemajuan klien tersebut. Saya Hanifah Susilo akan membacakan materi tentang pernyataan publik dan iklan dalam psikologi. Seorang psikolog maupun ilmuwan psikologi boleh mempromosikan jasa psikologinya, namun harus ada hal-hal yang diperhatikan agar praktik tersebut tidak mengurangi keprofesionalnya. Dalam promosinya, tentu saja mengandalkan pendekatan konvensional dan mengikuti perkembangan zaman supaya praktik yang ditawarkan tidak diasosiasikan dengan suatu hal yang stigmanya negatif pada masyarakat umum. Nah, ini dia hal yang harus dipenuhi oleh psikolog maupun ilmuwan psikologi dalam mempromosikan iklan dan pernyataan publik terkait dengan jasa psikologi yang akan ditawarkan. Satu adalah bijaksana, jujur, teliti, dan hati-hati, lebih mengedepankan kepentingan umum, berpedoman pada dasar ilmiah dan sesuai keahlian, tidak bertentangan dengan kode etik. Jika membuat testimoni dari klien yang pernah menggunakan jasa psikologi dari psikolog tersebut, maka harus 1. Meminta klien mengekspresikan kesan dan pengalamannya tentang jasa psikologi yang diberikan seperti ulasan, review, dan sebagainya. Terus meminta pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi positif tentang jasa psikologi yang dilakukan, seperti mengiklankan di sosial media dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah menjadi narasumber dalam artikel atau ulasan di media tentang hal yang relevan dengan pengalaman praktiknya, seperti ada wawancara tentang mental health dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan sebagai sebuah iklan untuk psikolog dalam menawarkan jasanya. Voucher
Menyimpulkan beberapa hal penting terkait dengan iklan dan pernyataan publik dalam praktik psikologi sebagai berikut. 1. Psikologi sangat boleh mempromosikan jasanya melalui iklan. Namun materi iklan sangat penting untuk ditelaah agar tidak menyesatkan, tapi tetap dapat memberikan informasi bagi mereka yang membutuhkan. Kedua, penggunaan gelar akademis, afiliasi dengan intuisi dan sebagainya harus diperhatikan agar tidak membuat publik salah paham. Ketiga, walau sebelumnya sempat ditentang, meminta testimoni dari klien yang puas itu sangat dianjurkan. Keempat, biaya jasa dapat disertakan dalam iklan, namun harus masuk akal dan tetap memperhatikan kode etik psikologi. Yang kelima adalah psikolog perlu memperhatikan caranya untuk mempresentasikan diri dan membuat pernyataan publik dengan hati-hati sekalipun bukan dalam rangka beriklan. Berikut ini adalah alasan mengapa ada biaya jasa psikologi yang diberikan oleh psikolog. 1. Profesionalitas. Layaknya dokter, psikolog juga pantas mendapatkan imbalan atas jasanya dari seorang klien. Ini juga dapat meningkatkan keprofesionalan pada diri psikolog sendiri. Kedua adalah sarana untuk menunjang efektivitas terapi. Ini juga dapat meningkatkan efektivitas dalam sesi terapi agar klien lebih konsisten dan serius dalam menjalankan sesi terapinya. Yang ketiga adalah merefleksikan kompetensi. Ini sangat terlihat dari perbedaan antara seseorang yang bercerita tentang masalahnya pada teman dibandingkan kepada psikolog. Karena kompetensi yang dimiliki psikolog tentu jelas lebih paham ketimbang orang awam pada umumnya. Berikut ini perbedaan dari iklan psikologi dan kebanyakan iklan bisnis lainnya. Selesai sudah materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.